damai sejahtera. Shalom. 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 Haleluya. Atas anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada di rumahnya untuk membawa segenap hidup kita, memuji dan memuliakan Dia, meninggikan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya ajak kita bisa bangkit berdiri. Dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang apabila ada di antara kita yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Kami merasakan sukacita yang penuh dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir bergabung bersama kami dalam ibadah raya. Kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita kali ini. Puji nama Tuhan, kita mau satukan hati kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapannya. Makasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, di hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami masing-masing pribadi. Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami mau bersahati membawa segenap pujian kami, membawa segenap syukur kami. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang baik, Allah kami yang luar biasa, yang selalu menyertai kami, yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian dan menuntun kami. Kami bersyukur dan biarlah segala hormat, kemuliaan, pujian, dan segala rasa syukur yang terbaik kami boleh limpahkan, kami boleh persembahkan bagi Engkau. Hanya bagi satu nama, yaitu Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama dengan mantap katakan amin. Kasih tepuk tangan luar biasa bagi Allah kita. Mari sorakan haleluya. Bersyukurlah sebab Dia baik. Woo! Na 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 na. Come on, sekali lagi katakan. Na 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 na. Mari jemaat. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Mari bersama-sama bersenandung katakan na 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 na. Satu kali lagi katakan na 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 na. Mari GBI haleluya katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Di atas gunung dan di dalam samudra, katakan syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na.
tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Katakan. Boleh sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Woo! Mari bersama melompat bagi Dia. Amin. Mari bersama-sama sambil lambaikan tanganmu, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Memuji dan meninggikan Engkau, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Tanganku mensyukuri. Boleh sama-sama melompat bagi Allah kita. Amin. Sama-sama berkata bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Selama-lamanya kasih setianya. Na-na-na-na-na. Satu kali lagi bersenandung bagi Dia. Sorak-sorai bagi Yesus, sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya 3 kali, 1, 2, 3. Haleluya. Mari saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyimak informasi untuk 1 pekan ke depan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua bulan Januari tahun 2021. Dan pada kesempatan ini saya kembali mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara di GBI Haleluya Purwokerto. Di tahun 2021 ini yang merupakan tahun integritas, kita akan kembali diajak untuk lebih lagi memiliki komitmen dan konsistensi kepada Tuhan. Mari awali hari kita bersama Tuhan dengan mengikuti doa pagi yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5:30 pagi melalui media Zoom. Untuk meeting ID dapat diperoleh melalui Instagram GBI Haleluya atau dapat menghubungi Pendeta Rani Kaniawati. Berikut adalah kegiatan untuk rekan-rekan remaja dan pemuda GBI Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak di bawah usia 12 tahun, dapat mengikut sertakan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Cool Kids maupun King Kids dengan jadwal sebagai berikut.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, ada satu pengumuman tambahan yang sangat penting bagi setiap kita. Diumumkan bagi seluruh jemaat GBI Haleluya yang hadir saat hari ini. Untuk mendukung program pemerintah dalam memutuskan mata rantai COVID-19, maka selama kurun waktu PSBB yang dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari, maka dengan ini diberitahukan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ibadah khusus yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan juga 24 Januari akan diselenggarakan secara online. Sekali lagi, tanggal 17 dan tanggal 24 Januari akan diselenggarakan secara online. Dan ibadah offline akan kembali diumumkan selanjutnya melalui aplikasi GBI Haleluya yang ada di smartphone Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu tetap pantau terus informasi kegiatan gereja kita melalui aplikasi GBI Haleluya di smartphone Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga hasil dari kebun misi telah tersedia di kantin gereja. Bapak Ibu Saudara dapat membelinya setelah ibadah selesai dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Demikian seluruh informasi dan kita akan bersama-sama menyiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes Lord, kami bersiap, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu bahwa setiap orang-orang yang mengasihi Engkau, orang yang percaya dengan segenap hatinya, itu adalah orang-orang yang diperkenankan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam gunung kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagiku. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia, Allah semesta alam. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Yes Lord, dan kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat
ke gunung kudus-Mu ya Tuhan, tempat kediaman. Di dalam hadirat-Mu kemuliaan Tuhan turun melingkupi setiap kami umat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan dan sukacita. Katakan, itulah yang kami perlu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang mengubahkan air mata jadi sukacita bagi kami. Mari sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, kami memuji Engkau ya Bapa atas segala hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Kami katakan, kami mengangkat tangan kami meninggikan Engkau ya Yesus. Haleluya. Katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu puji-Mu. Amin, amin. Haleluya. Satu kali lagi sambil bangkit berdiri saudaraku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau. Mulut kami penuh dengan puji-pujian akan Engkau Yesus. Kami angkat tangan sembah-Mu. Haleluya. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Kami mengucap situ dengan mulut kami. Kami mau meninggikan Engkau ya Yesus.
Kami mau memuji-muji nama Engkau ya Kristus. Karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Layak dipuji, disembah, diagungkan. Karena Engkau Tuhan tidak ada yang lain. Selain Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang telah meraih dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terpuji namamu, kami bangga kepadamu ya Bapa. Mari saat ini Engkau penuhi kami, urapi kami. Supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajar kepada kami. Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Roh Kudus yang menguasai pikiran, perasaan dan kehendak kami. Terutama roh kami. Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi hamba. Di mana hamba boleh menyampaikan isi hatimu. Seperti apa yang hamba boleh dapatkan dalam perenungan. Apa yang menjadi tuntunanmu yang hamba boleh sampaikan. Dengan kata-kata yang sederhana bagi setiap anak-anak. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kuasa firman-Mu dengan ucapan syukur. Yang haus akan firman Allah sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, ini minggu kedua. Betul ya? Sampai lupa karena tidak ada kegiatan yang lain. Jadi selamat tahun baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita percaya di tahun 2021 kita makin didewasakan. Kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan integritas. Menunjukkan kehidupan sebagai satu pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, istimewa saat pandemi ini saat ini, kita akan gagal, kita akan terhanyut, terbawa arus di dalam kehidupan di dunia ini. Karena banyak sekali orang-orang Kristen saat ini, mereka bingung, saudaraku. Kalau ke mall dia suka, dia makan di luar suka, tapi kalau ke gereja dia takut. Ini kan menjadi sesuatu hal yang aneh. Bagi siapa? Bagi pribadi yang memiliki integritas. Yang memiliki satu iman percaya bahwa dalam perlindungan Tuhan kita semuanya boleh diluputkan dari segala tantangan dalam hidup ini. Yang nangkap kata amin. Adapun soal kematian berbeda. Soal kematian itu hak prerogatif Bapak. Jadi kita tidak perlu urusan tahu ya tentang soal meninggal. Karena yang meninggal kita banyak melihat bukan hanya dengan COVID. Ya, anak baru lahir juga bisa ada banyak yang meninggal saat ini. Ada orang yang sakit jantung dan lain sebagainya. Itu kita nggak usah ini. Hanya saat ini konsentrasi banyak orang yang takut untuk menghadapi COVID ini. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Satu sisi ada kehausan. Ada kerinduan, ada sesuatu hal yang kita merasakan memerlukan dalam hidup ini. Di antaranya adalah air kehidupan. Manusia memerlukan air. Tanpa air manusia akan mati. Ya. Saya mencuplik satu ungkapan dari seorang istilahnya ya dia cukup terkenal dan juga orang yang kaya raya, motivator.
Indonesia. Ya, bagaimana dia menyerukan untuk tetap di dalam kebutuhan yang hakiki, yaitu tentang soal air. Ya, silakan. Sedikit. Kenapa di rumah sakit tidak diwajibkan minum? Halo rumah sakit, ini penting sekali. Kenapa tidak diwajibkan minum? Saya ini tidak punya pengalaman sakit, saya diinfus. Karena diinfus saya pikir tidak perlu minum. Jadi saya merasa kondisi saya drop luar biasa karena kurang air. Nah sekarang kan sudah ada penelitian bahwa ternyata kalau yang namanya orang kena COVID itu darahnya mengental, makanya dikasih heparin, dikasih aspirin. Kenapa dikasih heparin? Suruh minum, woi. Wajibkan minum, diukurin, air hangat. Halo, please deh tolong disampaikan ke semua rumah sakit, semua orang-orang dokter-dokter, please, karena ini ilmiah. Ini seru benar gitu ya kalau dia mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Tung den sem waringin. Ya, saya mencuplik, saya minta maaf apabila video ini bisa tersiar. Saya mencuplik karena ini penting. Nah, dibawa kepada satu kehidupan rohani. Karena kekristenan ini bukan agamawi. Tetapi kekristenan itu adalah agama hakikat. Agama marifat. Ini penting. Kalau kita mengerti bahwa agama kita ini adalah agama hakikat dan marifat, maka manusia ini, manusia Kristen ini tidak hanya sekedar melihat apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi dalam kasat mata, apa yang diungkapkan di dalam hurufiah, tetapi diresapi sampai kepada hakikat, pengertian di dalam roh, pengertian yang paling dalam. Nah, orang Kristen itu harusnya sudah memiliki kehidupan, nanti sebentar ya, memiliki kehidupan di dalam roh. Karena roh orang percaya itu roh yang sudah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Yang lengkap katakan amin. Jadi bukan lagi kehidupan kita ini melulu kehidupan jasmania. Yang dituju, yang dikejar, yang diusahakan bukan hanya sekedar lahiriah. Tetapi sesuatu yang bernuansa roh. Saya membaca ya, setiap apa yang menjadi perenungan di dalam dunia ini. Ya tadi juga saya membaca ada artikel bagaimana orang yang sudah lansia, bagaimana bisa menikmati hidup di akhir kehidupan ini. Selalu yang diutamakannya itu mereka membawa satu pengertian lahiriah dulu. Tentang soal sabar, ya harus banyak senyum, murah hati, suka membantu, menolong dan lain sebagainya. Saudara-saudara, bukan tidak baik, pengertian itu baik. Hanya bicara masalah roh itu paling belakang. Padahal saudara-saudara, seluruh kehidupan manusia sebelum dia rohnya diperbaharui, apa yang diperbuatnya itu semuanya ada yang dinamakan pamrih. Ada sesuatu yang dia tuju secara manusiawi. Tetapi saudara-saudara, apabila roh kita ini, roh yang sudah diperbaharui dan dibawa terus di dalam satu kehidupan sesuai dengan rencana Bapa, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Maka yang dipikirkan, yang ada di perasaan, apa yang dilakukan ini harus sama seperti Yesus. Saudara-saudara, dia melakukan semua aktivitas. Itu dia tidak pamrih untuk dirinya. Dia hanya pamrihnya itu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ada satu dorongan hanya untuk
menyenangkan hati Bapa, melakukan bagiannya sebagai satu pribadi yang datang ke muka bumi ini. Nah ini kekristenan. Kekristenan yang rohnya sudah diperbaharui, tidak lagi berpikir di dalam soal kebajikan, kebaikan dan lain sebagainya itu untuk dirinya. Tetapi bagi dia. Karena dimulai dengan roh yang diperbaharui. Saudara, tadi berbicara tentang soal air. Ada kerinduan, satu kehausan. Satu kali waktu yang namanya Daud ada di satu gurun di daerah Yehuda. Dia dalam keadaan yang berkatakan bermasalah sebagai seorang raja, sedang dikejar-kejar, harus menghadapi orang-orang Filistin. Apa yang dia ungkapkan sebagai pribadi seorang raja dalam menghadapi tantangan, menghadapi sesuatu masalah dalam kehidupannya. Ayo kita mau jujur. Contoh satu, kalau kita punya utang dan ditagih, kita minta pertolongan sama siapa? Sama orang yang punya duit lah. Betul nggak? Orang yang punya duit. Itu logis. Apabila kita ini sedang menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan, tentu saja kita minta pertolongan kepada orang yang kuat. Tetapi mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud di saat dia menghadapi tantangan di gurun Yehuda. Mazmur pasal yang ke-63. Ayat yang pertama dan kedua. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dengan jujur yang namanya Daud, dia menyadari siapa dirinya. Dia pribadi yang rapuh, tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghadapi setiap tantangan. Digambarkan seperti tanah yang tandus, rapuh, tak berdaya, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara, karena itu dia berkata, jiwaku haus. Aku mencari Engkau, jiwaku haus. Di dalam perjanjian baru, satu kali waktu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan. Kita semua mungkin sudah baca, yaitu seorang perempuan Samaria. Sebelum berjumpa dengan Yesus, dia adalah orang yang setiap hari mengambil air di perigi. Yakub. Ya. Kehausan perempuan itu apabila kita tarik di dalam hakikat. Apa kehausan dia? Kehausan akan hasrat manusiawi. Sampai dikatakan dia mempunyai suami 5, dan itu juga bukan suaminya. Hasrat nafsu manusia. Itu yang dikejar, itu yang dicari. Karena itu di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yesus menjawab, atau jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup
yang kekal. Pada waktu berjumpa dengan Yesus dan Yesus menawarkan air kehidupan, air yang ada dalam kehidupan Yesus. Dan saat itu juga saudara-saudara yang namanya perempuan Samaria, dia mengambil kehidupan atau air kehidupan dari Yesus. Maka apa yang terjadi? Berubah. Dia tidak lagi memikirkan hal yang lain. Dia hanya menjadi pribadi yang rindu untuk mengabarkan Injil. Menceritakan siapa Yesus. Dia pulang ke kotanya dan dia ceritakan Mesias sudah ada, sudah datang. Yang dinanti-nantikan oleh orang-orang pada saat itu. Berubah. Ayo mau jujur. Sebenarnya kalau kita mau jujur ngelihat, kita ini sebenarnya hausnya apa? Kehausan dalam hidup kita ini hausnya haus apa? Saudaraku, karena itu saya seringkali mengatakan gak cukup jadi orang Kristen. Harus berjumpa dengan Yesus. Untuk menerima, menikmati aliran air kehidupan itu. Karena dengan jujur, kita seringkali haus kita ini melihat di dunia di luar. Saudaraku, manusia cenderung haus kepada kedudukan. Haus akan kekayaan. Haus akan satu kedikjayaan diri sendiri. Haus yang dikejar hanya untuk memenuhi kerinduan kehidupan kita secara lahiriah. Tapi saya percaya saudara-saudara, pada saat kita berjumpa dengan Yesus, ada satu kehausan, kerinduan untuk Yesus. Ada kehausan untuk terus hidup mencari dia dan memohonkan aliran air kehidupan itu mengalir dalam hidupnya. Ini yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Kalau kita ingin dan rindu menjadi pribadi yang memiliki integritas. Memberikan satu pertunjukan yang jujur di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Di dalam Wahyu, saudaraku, dengan tegas dalam ayat pasal yang ke-21, ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku ada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dengan jelas bahwa siapa Kristus Yesus, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ada banyak orang bertanya, kapan katanya Yesus minta disembah? Siapa tuh Yesus itu? Dia adalah manusia. Kenapa dijadikan jadi Tuhan? Kita tidak menjadikan Tuhan, memang dia Tuhan. Yesus tidak kita jadikan dia pribadi yang tadinya manusia jadi Tuhan. Tapi dia adalah firman yang jadi manusia. Kita bisa melihat kemuliaannya. Dan dalam Wahyu dengan jelas, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Siapa dia? Dia adalah Allah Tuhan kita. Orang Yesaya mengatakan dia adalah Yahshua. Ya, orang-orang saat ini masih orang-orang Yudaisme memanggil Yeshua. Ya. Dia adalah awal dan akhir. Hanya dia yang sanggup bisa memberikan aliran air kehidupan itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain. Saudara-saudara, adakah kita haus akan Tuhan? Adakah kita haus akan Dia? Ataukah masih hanya sekedar haus
akan kedudukan, haus akan kekayaan, haus akan kedikjayaan, haus akan perkara-perkara dunia ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang perlu kita jawab jujur dengan hati dan kehidupan kita. Nah, ini yang disebut integritas di sana. Kejujuran di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang haus akan setiap apa yang menjadi bagian yang dimiliki oleh Tuhan untuk diri kita sekalian. Amin. Ya, karena sampai hari ini juga saya rasakan, saudaraku, yang seringkali saya saksikan, gak bosan-bosan karena memang ini sesuatu kehidupan. 25 tahun menjadi orang Kristen, yang dicari hanya duit. Pokoknya duit, banting tulang peras keringat. Tapi pada waktu berjumpa dengan Yesus, seluruh kekayaan, ini bagi saya ya, seluruh kekayaan, seluruh yang namanya materi tidak lagi menjadi satu ukuran. Saudaraku, sampai hari ini, ya, ada banyak teman-teman yang bertanya bagaimana Pak Ruby, ya, keadaan di gereja sekarang. Saya katakan biasa aja, Tuhan pelihara kok. Gimana nih keadaan? Wah, ini masalah. Tadi juga Victor bicara. Karena kembali lagi ini awal tahun. Pada waktu kemarin di doa pengerja, menara doa para pengerja, ditekankan lagi. Berbicara masalah tentang korban buah sulung. Ya, saya sih bukannya nggak berani berbicara. Karena ini merupakan sesuatu hal pribadi. Adakah kita ini tetap percaya kepada Tuhan dalam pemeliharaan? Karena kalau saya renungkan tentang soal masalah persembahan buah sulung, dari mulai Maret sampai sekarang ini Januari, boleh dikatakan nggak ada untuk bagian saya. Saya persembahkan semua. Nggak ada. Saya lebih banyak memperhatikan full timer tidak boleh keluar. Itu aja. Bagi saya nggak apa-apa. Karena saya percaya bahwa keadaan seperti ini itu dari awal saya menjadi seorang hamba Tuhan tinggal di Majenang. Belum ada jemaat, saya sudah menikmati, mengalami itu semuanya. Bagaimana dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana sampai malaikat datang khusus. Saya bicara tentang soal malaikat yang benar, saudaraku, malaikat datang kepada istri saya, dia membawa persembahan. Dan persembahan itu saya bisa bagikan, belikan sebuah motor untuk hamba Tuhan yang ada di desa. Saudara-saudara, menikmati pemeliharaan Allah jelas. Jadi bukan itu yang dicari. Perkara-perkara lahiriah yang dicari, yang dikejar. Karena itu adalah bagian Bapa. Tetapi bagian kita, adakah kita merasa haus akan Dia? Ada kerinduan untuk dekat dengan Dia. Ada rindu untuk mencari Dia. Rasanya butuh Dia lebih dari segala perkara. Saudaraku, saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya apabila kita anggap penting itu Yesus. Air kehidupan merupakan satu hal yang sangat penting bagi hidup kita. Maka Tuhan akan mementingkan juga keberadaan kita. Yang nangkap katakan amin. Orang yang haus dekat, haus untuk merasakan perlu butuh akan Tuhan. Maka yang kedua akan keluar satu pujian bagi dia. Kerinduan untuk memuji Dia.
kerinduan untuk memuliakan Dia, kerinduan untuk menyembah Dia. Mazmur 63 lanjut ayat yang ke-8 dan ke-9, ayat yang ke-5 dan ke-8. Ayat yang ke-5 sampai 8. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudaraku, ini satu rahasia. Apabila kita ada dalam keadaan susah, merasakan kesukaran, kebimbangan, coba saudaraku angkat pujian bagi Dia. Ucapkan syukur bagi Dia. Saya percaya saat itu ada satu pengurapan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang baru. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Saudaraku, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan, jangan sampai kita ini lalu dikuasai oleh roh ketakutan, kebimbangan itu. Angkat hati kita. Kita memiliki Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan pada saat kita memuji dan menyembah Dia, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Yang nangkap katakan amin. Saudaraku, ini bukan cerita, bukan dongeng. Ini adalah satu peristiwa yang sungguh-sungguh boleh terjadi. Coba perhatikan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20. Seorang raja pada waktu itu dia dalam keadaan ketakutan. Pada waktu menerima itu surat, Yosua mengatakan bahwa sungguh sangat ketakutan dia. Dia sampai tersungkur memohonkan pertolongan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi dirinya? Apakah dia harus menyediakan pasukan untuk menghadang yang namanya orang-orang Amon? Atau orang-orang Moab? Tidak. Apakah Tuhan menyuruh dia untuk segala mempersiapkan pasukannya, mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi itu musuh-musuhnya? Tidak. Tuhan hanya mengatakan jangan takut. Siapkan pemuji. Datang sana. Maka apa yang terjadi dalam ayat yang ke-21? Sesudah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayo kita baca ayat selanjutnya bersama-sama. 2, 3. Ketika dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara-saudara, mari kita mau nangkap, percaya bahwa Allah itu Immanuel. Dia rindu kita memuji Tuhan, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara-saudara, karena saat ini adalah saat di mana ini
Kita boleh melihat ada banyak orang Kristen yang aneh-aneh. Coba aneh-anehnya gini, gampangannya nih ya. Dia ke mall bisa jalan-jalan, makan di rumah makan bisa sama-sama. Untuk ke gereja takut. Aneh enggak? Aneh. Saudaraku, padahal kalau di luar pujiannya juga pujian dangdutan. Ya. Di gereja itu angkat hati kita, memuji Dia. Ini satu kebenaran. Tuhan memerintahkan itu bukan menyediakan, menyiapkan pasukan bersenjata. Tetapi Tuhan memberikan perintah untuk menyiapkan penyanyi-penyanyi untuk Tuhan dan pemuji-pemuji Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang yang biasanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu sekarang ini tidak lakukan, kering hidupnya. Kering hidupnya. Karena itu saudaraku, mari kembali. Kembali kita. Puji Dia. Sembah Dia. Dengan gambus. Dengan kecapi. Dengan genderang dan apapun. Puji Dia. Jangan sampai kita ini tinggalkan. Jangan sampai kita ini hanya terus konsentrasi kepada masalah. Konsentrasi pada pandemi masalah dalam kehidupan ini. Semakin terpuruk, semakin terintimidasi, semakin kita ini mengalami ketakutan. Tetapi saudaraku, apabila kita ini kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menyembah Dia dan memuliakan Dia, hati kita jadi besar. Karena apa? Dalam pujian itu ada kuasa. Dalam pujian itu ada kuasa. Kuasa untuk mengalahkan segala intimidasi dari dunia ini. Amin. Saudara-saudara, dan apabila kita ini sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka kita ini dibawa, kita percaya Tuhan adalah perlindungan dalam hidup kita sekalian. Nah, itu mari kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 dalam Mazmur 63 ini. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudaraku, ini janji Tuhan. Saya rindu setiap anak-anak Tuhan ini menunjukkan dan mempunyai kesaksian. Hidup dalam berkemenangan. Inilah doa saya setiap hari. Setiap malam pada saat kami berdoa, saudaraku. Tuhan, Engkau tilik setiap anak-anak-Mu. Biarlah yang susah, yang banyak mengalami penderitaan, mereka boleh bangkit. Memiliki kesaksian hidup. Saudaraku, saya bisa berdoa untuk saudaraku. Saya selalu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya selalu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang dan dimanapun mereka berada. Saudaraku, saya berdoa untuk salah seorang saat ini hamba Tuhan yang sedang berbaring di rumah sakit. Ada beberapa hamba Tuhan yang sampai ada di dalam ruangan ICU. Saudaraku, saya berdoa. Tetapi bagaimanakah doa itu bisa disambut oleh Allah? Ayo, setiap kita sekalian ada merasakan haus akan Tuhan.
Ada kerinduan untuk Tuhan. Dan yang kedua, puji Dia. Sembah Dia. Agungkan nama Dia. Dengan apa yang kita bisa. So, aku lakukan itu. Maka kita tahu Allah yang akan membela hidup kita sekalian. Karena hak pembelaan itu adalah bagian Dia. Bukan bagian kita. Bagian kita hanya mengagungkan Dia. Memuliakan nama Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Buat anugerah kasih setiamu yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami bangga kepadamu. Kami haus akan Engkau. Kami rindu semakin hari semakin dekat dan melekat dengan Engkau. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau dengan kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah bagian yang membela hidup kami sekalian. Kalau sebentar Bapa kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapa, Engkau tilik hati kami. Kuduskan kami. Jadikan kami baru. Hidup di dalam kasih-Mu. Hidup dalam naungan-Mu. Hidup di dalam satu rasa kehausan akan Engkau. Rindu akan Engkau. Hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah kasih setia-Mu. Engkau yang terus menumbuhkan dalam keluarga anak-anak kami, keturunan kami. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami, rasa haus kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Seperti rusa rindu Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu seperti rusa rindu, seperti rusa rindu. Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari awal, biarlah jemaat sendiri yang menyanyikan pujian.
sama-sama bangkit berdiri. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Puji dan sembah. Agungkan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Adakah di antara saudara yang pada pagi hari ini hidupmu merasa bimbang dan takut untuk masa-masa depan? Karena pandemi, mungkin usaha pekerjaan kita tidak selancar seperti pada waktu-waktu sebelum adanya pandemi. Maka hidupmu terpengaruh.
Adakah dalam hidupmu saat ini merasakan khawatir dan ketakutan dalam keluargamu, anak-anakmu? Dengar saudaraku, katakan kepada Kristus Tuhan, aku perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Karena hanya Engkau yang menjadi pertolongan yang benar dalam hidup. Engkaulah yang sanggup mengatasi semua masalah dalam hidupku. Amin. Engkau sanggup menghadang setiap musuh-musuh Yes, amin. yang mau menghancurkan kau. Amin. Buka hatimu, buka hati kita sekalian. Minta pengurapan Tuhan Roh Kudus. Urapi kami. Terima pengurapan. Terima pengurapan Roh Kudus. Penghibur. Dinamos. Kekuatan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu yang meneguhkan hidup kami. Pengurapan-Mu yang membawa kami lebih dekat, lebih melekat lagi dengan Engkau. Karena Tuhan Roh Kudus yang mengajar, membawa kami dalam kebenaran demi kebenaran akan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang umur hidup kami, Engkau-lah yang memberkati kami. Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada kami. Amin. Engkau-lah yang menyembuhkan kami. Dan sukacita yang ada dalam hidup kami, itulah Engkau yang memberikan kepada kami. Tidak ada damai dalam dunia ini. Hanya Engkau Kristus yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi hidup kami. Kami percaya saat ini segala berkat yang ada dalam hidup Engkau perintahkan kepada kami. Haleluya. Kiranya memberkati aku dan berlimpah dalam keluhan daerahku. Dan kiranya aku
dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus, dalam urapan Tuhan Roh Kudus yang menyertai hidupmu, memberkati seluruh keluargamu dan semua keturunanmu dan juga semua yang dikerjakannya boleh berhasil. Karena berkat Allah di dalam Kristus Yesus yang menyertai hidupmu pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima dengan iman, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ya. kita.